Halo, selamat datang di Vika Frenzy Media. Kita kembali ke pertandingan Arsenal kalah melawan Manchester United. MU menang di Emirates Stadium setelah comeback dari ketertinggalan dan mencetak kemenangan di fase akhir. Ini adalah pukulan besar untuk Arsenal dalam perebutan gelar musim ini. Lalu City menang melawan Wolves 2-0. City kembali tampil tajam dan mengamankan 3 poin lewat gol efisien. Hasil ini penting untuk menjaga persaingan di puncak klasemen. Untuk Chelsea, mereka menang 3-1 melawan Crystal Palace di pekan ini. Gol-gol Chelsea buat mereka stabil di papan atas klasemen. Liverpool melawan Newcastle. Di pertandingan kali ini walaupun mereka masih imbang, sempat mengalami kekalahan di pertandingan ini. Liverpool kalah 3-2 melawan Bournemouth. Dari pertandingan ini mereka masih bersaing di papan atas, namun rotasi pemain yang kurang jelas dari Arne Slot membuat pemain kebingungan untuk saat ini. Untuk Arsenal kalah 2-3 di kandang sendiri. Laga ini menunjukkan Arsenal sering terbuka ketika lawan di fase akhir. Kekalahan ini mengurangi jarak poin di puncak klasemen dan memberikan momentum buat rival. Arsenal masih puncak klasemen, tetapi performa finish di laga berat perlu perbaikan. MU comeback dengan kemenangan besar di Emirates. Gol kemenangan di fase akhir menunjukkan mental juang kuat dan efektivitas penyelesaian. Hasil ini membawa MU naik ke klasemen dan masuk 4 besar. Untuk City, menang 2-0, penalti efisien dan pertahanan solid bikin City di posisi kedua. Performa ini menjaga tekanan pada Arsenal di perebutan gelar. Untuk Chelsea, kamu menang 3-1 tetapi dengan raih 3 poin penting untuk bersaing di papan atas. Serangan lebih klinis dan pertahanan cukup rapat jadi pembeda. Untuk Liverpool hanya tertinggal tidak terlalu dari Chelsea. Hasil pekan 2-3 membuat mereka tetap berada di persaingan zona Liga Champions. Masih perlu perbaikan dini di lini depan supaya bisa ditekan ke tim atas. Untuk dampak klasemen, Arsenal tetap di puncak dengan 50 poin dengan selisih poin menyusut. Manchester City di posisi kedua dengan 46 poin dengan mendekat ke posisi puncak. MU kini naik ke posisi 4 dengan 38 poin. Chelsea berada di posisi kelima dengan 37 poin. Liverpool di peringkat ke-6 dengan 36 poin. Untuk MU ambil momentum besar dengan kemenangan 3-2 di Emirates. City stabil dan minim resiko di laga ini. Chelsea berhasil raih 3 poin penting menunjukkan konsistensi di papan atas. Liverpool tetap solid untuk mengejar di Liga Champions. Arsenal juga perlu evaluasi di lini serang untuk menjaga keunggulan klasemen. Lalu untuk hasil analisa dari pertandingan ini, Liverpool masih bisa bersaing di papan atas, intensitas tinggi tetapi jadi ciri utama. Rotasi pemain mulai berdampak ke stabilitas performa. MU sulit keluar dari tekanan, transisi bertahan lambat, masih inkonsistensi di laga besar. Carrick butuh waktu memperbaiki struktur tim agar bisa konsisten. Untuk Chelsea masih bermasalah dalam konsistensi penyelesaian akhir, lini belakang sering kehilangan fokus di momen krusial, performa tandang menjadi titik lemah. Arsenal mengalami tekanan tinggi membuat MU sulit membangun serangan. Odegaard dan Saka jadi motor serangan. Arsenal menunjukkan konsistensi sebagai kandidat juara, namun mereka sering kehilangan poin di laga besar. Untuk City, kontrol penguasaan bola tetap kuat. Haaland di lini kedua tetap produktif. Absen Diaz dan Stone menjadi lini belakang yang rapuh.
Oke, kita kembali dengan pertandingan di La Liga. Barcelona menang 3-0 atas Real Oviedo. Barcelona menang meyakinkan di Camp Nou lewat gol dari Dani Olmo, Rafinha, dan Lamine Yamal. Kemenangan ini membuat Barca kembali di puncak klasemen La Liga dengan 52 poin dari 21 pertandingan. Real Madrid juga menang melawan Villarreal. Real Madrid juga menang di pekan ini. Kylian Mbappé mencetak 2 gol dan membantu tim meraih 3 poin di kandang Villarreal. Los Blancos mengumpulkan 51 poin dari 21 laga dan tetap memburu puncak klasemen. Untuk Barcelona menang dengan skor bersih 3-0 tanpa balas. Permainan Barca dominan dari awal hingga akhir. Gol diselesaikan dengan efisien meski awal laga sempat melambat. Kemenangan membuat Barca naik puncak klasemen di La Liga musim ini. Madrid menang 2-0 di laga tandang. Mbappé menjadi pembeda dengan 2 gol. Hasil ini jaga tekanan Madrid di papan atas klasemen semakin dekat dengan Barcelona. Oke, kita kembali ke UCL. Bayern Munchen menang 2-0 atas Union State. Harry Kane mencetak 2 gol untuk membawa Bayern menang dan mengamankan tiket ke babak 16 besar otomatis. Bayern tampil efektif di lini serang dan bertahan rapat dengan lawan berpeluang mencetak gol. Real Madrid menang meyakinkan 6-1 di Monaco. Real Madrid menang besar di Bernabeu dengan gol dari Mbappé, Vinicius, Bellingham, dan lainnya. Kemenangan ini membuat Madrid kuat di posisi atas klasemen fase Liga dan dekat lolos otomatis. Untuk Sporting Lisbon, PSG kalah di match kali ini. Sporting mencetak 2 gol lebih banyak. PSG gagal memaksimalkan dominasi bola di laga ini. Sedangkan Barcelona menang 4-2 melawan Slavia Praha. Barcelona bangkit dan menang meski sempat tertinggal. Di gol dari lini depan membuat Barca mengamankan poin penting di fase Liga. Untuk analisa tim, Bayern tampil kuat, tajam, dan efektif terutama di babak kedua. 2 gol dari Harry Kane menjadi pembeda. Bayern kini salah satu tim pertama yang aman lolos ke babak 16 besar. Real Madrid sangat dominan di Bernabeu dan memaksimalkan peluang. Kemenangan besar 6-1 tunjukkan depth squad terutama lewat aksi Mbappé dan Vinicius. Madrid kini sangat dekat dengan posisi aman di babak knockout. Untuk Barcelona, laga penting ini karena Barca sempat tertinggal namun balik ke penyelesaian akhir yang efektif. Kemenangan 4-2 membantu mencari posisi aman di Liga Champions meskipun persaingan ketat. PSG kalah meski dominan penguasaan bola. Pertahanan PSG kecolongan dan tidak memaksimalkan dalam penyelesaian. Hasil ini membuat peluang langsung lolos sedikit menyusut dan PSG masih harus fight di match ke-8. Oke, kita kembali ke Liverpool. Liverpool menang 3-0 atas Olympique Marseille. Liverpool menang meyakinkan di kandang lewat gol dari Dominic Szoboszlai, Rooney, dan Cody Gakpo. Kemenangan ini membantu The Reds naik klasemen dan memperbesar peluang mereka lolos ke babak gugur. City kalah mengejutkan dengan klub Norwegia. City sempat cetak gol melalui Cherki, tapi mereka kebobolan 3 gol lebih cepat dari gol Glim. Kekalahan ini buat posisi City makin rawan di fase Liga. Untuk Arsenal menang meyakinkan 3-1 melawan Inter Milan. Arsenal menang di laga penting lewat gol dari Gabriel Jesus dan Victor Gyökeres. Kemenangan ini pastikan Arsenal tetap di puncak klasemen dan lolos otomatis ke babak 16 besar. Untuk Chelsea menang tipis lewat gol tunggal dan pertahanan rapat. 3 poin ini membuat Chelsea masih bersaing untuk lolos di fase babak 16 besar. Untuk Arsenal tampil dominan lagi, cetak gol cepat dan pertahanan ritme serangan. Hasil 3-1 menunjukkan depth squad dan konsistensi performa ke Liga Champions. Arsenal jadi salah satu tim yang lolos otomatis ke 16 besar setelah match 7. Untuk Liverpool, kemenangan 3-0 atas Marseille menunjukkan performa serangan dan pertahanan yang solid. Ini menaikkan posisi Liverpool di laga klasemen dan buat peluang lolos langsung makin kuat. Performa Liverpool juga lebih stabil dibanding matchday sebelumnya. Chelsea kemenangan tipis 1-0 melawan Pavos penting untuk posisi poin. Kamu tampil disiplin di lini belakang dan efektif dalam satu peluang dimiliki. Hasil ini bikin Chelsea tetap berada di klasemen fase Liga. Untuk City, kekalahan ini merupakan hasil yang mengejutkan. City seharusnya bisa melawan
tetapi kesulitan membangun serangan dan kebobolan cepat terutama di babak pertama ini menjadi alarm di fase Liga Champions yang ideal untuk bisa memasuki di laga playoff. Oke, see you dari Kick Off Range Media. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.